Assalamualaikum adik-adik dan kakak-kakak yang manis. Bunda mau lanjut baca buku 33 binatang paling heboh karya Indah Hanako. Kali ini Bunda baca tentang Lulu yang galak. Kisah ini bercerita tentang Lulu dan Ola si buaya yang bersahabat. Kita mulai ya. Lulu merasakan perutnya mulai sakit. Ada rasa nyeri yang cukup hebat. Sepertinya ini saat baginya untuk bertelur. "Kamu kenapa, Lu?" tanya Ola sahabatnya. "Sepertinya aku akan segera bertelur, aku Lulu." Wajahnya meringis menahan sakit. Ola terkejut. "Kalau begitu, kita harus mencari tempat untuk bertelur." "Mencari tempat untuk bertelur?" "Iya," jawab Ola. "Bukankah waktu itu kamu sudah membantuku membuat sarang?" Lulu mengingatkan. "Kukira kamu tidak suka tempat itu," tukas Ola. Waktu itu Lulu memang tampak tidak bersemangat. Kala itu mereka berdua mengumpulkan rerumputan kering untuk dijadikan sarang. Nantinya Lulu akan bertelur di situ. Begitulah cara buaya membuat tempat untuk bertelur. "Waktu itu aku kan sedang sakit," Lulu beralasan. "Makanya aku tidak bersemangat sama sekali." Usai berkata begitu, Lulu mengaduh kesakitan. Ola ikut cemas. "Bagaimana kalau kita pergi ke sarang itu sekarang?" tanya Ola. Lulu pun setuju tanpa pikir panjang lagi. Kedua buaya itu pun menuju sarang yang sudah mereka buat beberapa minggu sebelumnya. Tidak berapa lama setelah tiba di sana, Lulu pun bertelur. Ada beberapa telur sekaligus. "Wah, telurmu sangat banyak," kata Ola takjub. Ola belum pernah bertelur. Sementara ini pengalaman pertama bagi Lulu. Ada lebih dari 20 butir telur yang dimiliki Lulu. Ola mendekati telur-telur yang masih sangat baru itu. "Jangan mendekati telurku, Ola," segah Lulu. Ola terkejut, tapi buaya betina itu menurut. Dia mundur dan menjauh dari telur milik sahabatnya. "Kamu kenapa, Lu?" tanya Ola heran. "Aku tidak mau kamu mendekati telur-telurku." Lulu menjadi galak. Ola memandang sahabatnya. Buaya betina itu tidak menyangka Lulu seperti itu. "Aku cuma ingin membantumu menjaga telur-telur itu." Ola mencoba memberi penjelasan. "Tidak perlu, aku bisa menjaganya sendiri. Sekarang lebih baik kamu kembali ke sungai." Ola akhirnya menuruti kemauan Lulu. Dia pergi menuju sungai yang tidak jauh dari tempat Lulu bertelur. Entah kenapa, Lulu sepertinya menjadi sangat galak. Padahal Ola tidak bermaksud jahat. Memang telur buaya kadang dimangsa oleh buaya lain. Dan peristiwa itu sudah sangat sering terjadi. "Mungkin Lulu takut aku memecahkan telurnya," pikir Ola dalam hati. Sejak hari itu, Lulu tidak berada jauh dari telur-telurnya. Dia menjaga semua telur itu dengan sangat hati-hati. Tidak ada seekor buaya pun yang bisa mendekatinya. Lulu akan menjadi sangat marah jika itu terjadi. Bahkan terhadap Ola sekalipun. Padahal Ola adalah sahabat baiknya. Selama ini, Ola dan Lulu selalu berdua kemana-mana. Mereka berburu di sungai yang sama, berjemur di tempat yang berdekatan. Mereka juga berbagi mangsa berdua. Pokoknya, banyak hal yang mereka kerjakan bersama. Tapi, di saat Lulu sudah mempunyai telur, sikapnya berubah. Buaya itu menjadi sangat galak, bahkan terhadap Ola. Ola tidak diperkenankan berada di dekatnya, apalagi berada dekat dengan telur-telurnya. Padahal Ola ingin sekali membantu menjaga calon anak Lulu. Lulu dengan setia menunggui telurnya. Dia juga menjadi sangat waspada. Sedikit saja suara atau gerakan bisa mengagetkannya. Dan hal itu terjadi selama berhari-hari hingga semua telur itu menetas. Pagi itu, Lulu mendengar suara mencicit dari arah telurnya.
Dengan penasaran, dia mendekat. "Apakah ini saatnya telurku mulai menetas?" ucapnya perlahan. Benar saja, mulanya ada satu buah telur yang retak. Dari dalamnya keluar anak buaya yang tampak lemah. Gerakannya sangat perlahan. Tubuhnya dipenuhi lendir yang lengket. "Ini anakku," gumam Lulu gembira. Satu persatu anak Lulu menetas. Ada 8 ekor yang berjenis kelamin betina, sementara anak buaya jantan berjumlah 11. Sayangnya ada 5 butir telur yang tidak menetas sempurna. Lulu membawa beberapa ekor anaknya untuk berenang. Anak-anak buaya itu diletakkan di dalam mulutnya. Kemudian dia kembali menuju darat dan membawa yang lain bergantian. Selama Lulu di sungai, Ola menjaga anak-anaknya di sarang. Kali ini Lulu tidak galak lagi pada sahabatnya. Wah, ternyata buaya kalau bertelur banyak ya. Lulu saja bertelur lebih dari 20. Dan selama telur-telurnya belum menetas, Lulu menjadi buaya yang sangat galak dan waspada. Itu adalah insting ibu. Semua ibu sangat menyayangi anak-anaknya, akan berusaha yang terbaik untuk melindungi anak-anaknya, menjaga dan menyayangi anak-anaknya. Begitu juga ibu adik-adik dan kakak-kakak yang manis di sini, pasti sangat menyayangi adik-adik dan kakak-kakak. Jadi, adik-adik dan kakak-kakak juga harus selalu sayang dan patuh pada ibu ya. Jangan sekali-kali menyakiti hati ibu, membantah, apalagi membentak ibu. Oke, adik-adik dan kakak-kakak yang manis? Fakta sains dari cerita ini, buaya berubah menjadi galak setelah bertelur. Tidak ada hewan lain yang boleh mendekati telur-telurnya. Suhu saat pengeraman telur berperan besar dalam menentukan jenis kelamin buaya yang akan menetas. Jika suhunya berkisar antara 28 sampai 31 derajat Celcius, telur yang menetas adalah betina. Namun, jika suhu di atas 33 derajat Celcius, bayi buaya jantanlah yang akan dihasilkan. Buaya biasa meletakkan bayi-bayinya di dalam mulut setelah mereka menetas. Nah, itu tadi cerita Lulu yang galak. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.